Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fatika dari kelas akuntansi A. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara mencatat transaksi kas kecil menggunakan metode dana tetap atau impres berdasarkan soal bulan Juni 2022. Sebelum kita masuk ke penjelasan, apa sih itu kas kecil dan metode apa saja yang digunakannya? Jadi, kas kecil adalah sejumlah kecil uang tunai yang disisihkan oleh perusahaan atau organisasi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil yang sifatnya rutin dan mendesak, serta tidak efisien jika harus menggunakan cek atau prosedur pembayaran yang lebih formal. Dan ada dua metode umum dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama yaitu metode impres atau dana tetap. Metode ini adalah yang paling umum digunakan. Setiap kali ada pengeluaran, uang diambil dari kas kecil, tetapi tidak ada jurnal yang dibuat saat itu. Hanya bukti pengeluaran yang dicatat dan disimpan. Yang kedua yaitu metode fluktuasi atau dana berubah-ubah. Setiap kali ada pengeluaran, jurnal langsung dibuat untuk mencatat pengeluaran tersebut dan mengurangi saldo akun kas kecil. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan. Jadi pada tanggal 1 Juli 2022, PT Power menetapkan kas kecil sejumlah 200 juta rupiah. Karena kita menggunakan dana tetap, maka penjurnalannya itu adalah dana kas kecil berada di debit karena dana tersebut disiapkan sebagai aset, sementara kas di kredit karena dana tersebut diambil dari kas utama perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli, pengawas mencatat beberapa pengeluaran kecil seperti beban angkut sebesar 70 juta, perlengkapan sebesar 15 juta, beban perangko sebesar 33 juta, piutang sebesar 17 juta, dan beban rupa-rupa sebesar 36 juta. Karena metode dana tetap tidak mencatat transaksi saat pengeluaran dilakukan, maka semua transaksi ini dicatat bersamaan ketika kas kecil diisi kembali. Dan semua pengeluaran dicatat di debit sesuai jenisnya. Dan totalnya itu sebesar 171 juta. Akun kas kecil, penjurnalannya itu akun kas kecil dan ditempatkan di kredit karena perusahaan mengganti kembali dana tersebut ke jumlah semula. Masih di tanggal yang sama, kita mencatat juga pengisian kas kecil ke saldo awal yaitu 29 juta agar kembali tersedia. Di sini pencatatannya itu kas kecil di debit karena kita menambah saldonya, sementara kas di kredit sebagai sumbernya. Lalu pada tanggal 20 Juli perusahaan memutuskan untuk menaikkan dana tetap kas kecil dari 50 juta menjadi 250 juta pada tanggal 20 Juli. Maka terjadilah penambahan sebesar 200 juta. Karena sebelumnya kas kecil hanya 200 juta dan sekarang akan menjadi 250 juta, maka tambahan 50 juta ini harus dicatat. Kas kecilnya berada di debit, sementara kas berada di kredit. Nah, itulah cara mencatat transaksi kas kecil dengan metode dana tetap. Intinya kita hanya perlu mencatat pengeluaran saat pengisian ulang, bukan setiap kali uang keluar. Ini sangat efektif untuk mengontrol pengeluaran kecil dalam operasional perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.